Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Baik, kembali lagi bersama kami di kelompok 6 dengan saya sendiri Nadila Sapitri dengan NIM 031. Oke, pada video kali ini kita akan membahas suatu materi yaitu determinan. Namun sebelum itu kita ketahui dulu nih definisi-definisi ataupun istilah-istilah yang ada di determinan ini. Yaitu kita masuk ke definisi pertama. Oke, definisi pertama itu adalah permutasi himpunan bilangan-bilangan bulat. Satu, 2 hingga N adalah suatu bilangan-bilangan bulat menurut suatu aturan tanpa menghilangkan atau mengulangi bilangan-bilangan tersebut. Jadi, misalnya nih kita mau mencari permutasi dari suatu bilangan. Misal bilangan satu, 2, 3. Nah, kita enggak mengulangi ataupun menghilangkan bilangan-bilangan itu. Ingin lebih paham? Mari kita masuk ke contohnya. Oke, di sini itu ada 6 permutasi yang berbeda dari himpunan bilangan-bilangan bulat satu 2 3. Permutasi-permutasi ini adalah, nah, tadi kan syaratnya adalah tanpa menghilangkan ataupun tanpa mengulangi bilangan-bilangan tersebut. Oke. Ntar kita coba. Nah, di sini kita kan punya satu 2 3. Oke, permutasinya ada 6. Apa aja? Itu ada satu 2 3, 2 1 3, 3 1 2, 1 3 2, 2 3 1, dan 3 2 1. Apakah ada yang berulang, teman-teman? Tidak ada. Dan apakah ada angka yang dihilangkan? Tidak ada. Maka beginilah caranya mencari permutasi. Tapi ini kan caranya manual ya, guys. Nah, ini kan caranya manual. Nanti kalau misalnya kita punya suatu soal nih, dia minta dan itu banyak, gimana gitu loh. Gimana caranya? Apakah harus kita urutkan satu-satu seperti tadi? Tentunya itu akan sulit. Makanya di sini ada salah satu metode yang mudah untuk mendaftarkan permutasi-permutasi. Itu kita pakai pohon permutasi nih, ada gambarnya teman. Nah, oke kita masuk ke contohnya. Oke, sebentar. Oh, maaf. Oke, sorry. Guys. Nah, baru muncul. Nah, untuk langkahnya itu ada soal datarkanlah semua permutasi himpunan bulat satu 2 3 4 Nah, kita daftarin nih caranya gimana sih? Nah, caranya adalah kita buat pohon, pohon permutasi. Yaitu ini kan ada satu, kita buat nih ada angka satu, terus dua, nah tiga, empat. Lalu kita lakukan pasangan-pasangannya. Satu ini bisa dengan apa aja? Ada dua, tiga, empat. Dua, satu, tiga, empat. Ini tiga, satu, dua, empat, empat, satu, dua, tiga. Oke, kita lakukan hal itu. Nah, lalu untuk dua itu bisa berpasangan dengan apa aja? Kan tadi udah satu, berarti tiga dan empat, dan seterusnya teman-teman. Sampailah ke bawah ini nggak bisa lagi. Ini kan udah semua nih, udah tinggal satu-satu. Nah, cara menghitung jumlah ataupun banyaknya cara permutasi pada himpunan bilangan bulat satu 2 3 4 itu dengan cara kita menghitung dari pohon faktor tadi. Bagaimana sih caranya? Yang pertama, ini kan tadi ada satu 2 3 4. Berarti ada berapa cara, teman-teman? Ada 4. Oke, berarti kita buat di sini banyak permutasi 4. Kita kalikan dengan banyaknya cara yang kedua. Yang kedua itu kita bisa lakukan berapa? Satu, dua, dan tiga. Berarti ada tiga cara di langkah kedua. Maka kita kalikan tiga. Lalu kita cari lagi pasangan-pasangannya. Untuk langkah selanjutnya, langkah ketiga itu bisa berapa pasang? Ada dua cara. Makanya kita kaliin dua. Untuk langkah keempat ada berapa cara? Hanya satu cara. Maka kita kaliin satu. Lalu kita kaliin keseluruhannya. 4 kali 3, 12. 12 kali 2, 24. Maka jumlah keseluruhan itu adalah 24 cara permutasi untuk himpunan satu 2 3 4. Nah, gitu teman-teman paham? Oke, kita lanjut ke se ya, kita lanjut slide selanjutnya ya. Kita hapus dulu. Clear. Oke, lanjut. Sebentar. Oke, nah untuk slide selanjutnya, ini masih pada definisi yang pertama.
Nah, itu ada dikatakan bahwa sebuah inverse. Nah, jadi di suatu permutasi ini ada inverse teman-teman nanti. Nah, dikatakan terjadi dalam sebuah permutasi jika sebuah bilangan bulat yang lebih besar. Ingat ya, lebih besar itu mendahului sebuah bilangan bulat yang lebih kecil. Berarti mendahului nih bilangan bulat yang lebih besar itu ada di sebelah kiri, teman-teman. Nah, yang lebih kecil itu di sebelah kanan. Oke? Jumlah inverse seluruhnya yang terjadi dalam permutasi dapat diperoleh sebagai berikut. Ada dua syaratnya. Yang pertama, carilah banyaknya bilangan bulat yang lebih kecil dari I1. I1 itu adalah bilangan yang paling kiri, yang pertama. Oke, permutasi pertama. Nah, untuk carilah yang kedua, itu adalah carilah bilangan bulat yang lebih kecil dari I2 atau permutasi 2 dan yang membawa I2 dan permutasi tersebut. Jadi misalnya nih kita punya angka permutasi 1, itu 6. Nah, angka setelahnya ada 5, berarti itu kan lebih kecil nih dari 6. Maka yang kita cari itu adalah jumlah ya teman, jumlah banyaknya bilangan bulat tadi. Oke, karena di sini bilang banyaknya itu artinya jumlah. Misal yang lebih kecil itu ada 3 dan 2. Berarti 3 dan 2 itu ada berapa? Banyaknya ada 2. Berarti nanti inverse-nya ada 2 gitu. Oke, kita masuk ke contoh. Oke, nah di sini ada soal nih teman-teman. Di sini ada soal tentukanlah banyaknya inverse dalam permutasi-permutasi berikut. Ada 2 poin, yaitu yang per A itu 6, 1, 3, 4, 5, 2, dan yang B 1, 2, 3, 4. Maka kita cari nih inverse, banyak inverse dari 2 poin ini. Oke, nah ini ada jawabannya. Nah, mengapa demikian? Mungkin bertanya-tanya ya, kenapa ini tiba-tiba banyaknya inverse ada 5, ada 0, tambah 1 loh. Dari mana datangnya gitu kan? Nah, baik, kita lihat di sini teman-teman. Oke, di sini ada 6, 1, 3, 4, 5, 2. Apa katanya tadi? Bilangan permutasi pertama yaitu 6. Kita lihat nih. Lalu kita lihat yang lebih kecil sebelah kanan. Oke, yang lebih kecilnya sebelah kanan. Oke, kita lihat yang mana yang lebih kecil. 1 lebih kecil dari 6, benar. 3 juga lebih kecil, 4 juga, 5 juga, dan 2 juga. Berarti yang sebelah kanan ini keseluruhannya itu lebih kecil daripada 6. Lalu yang diminta adalah banyaknya. Berarti kita hitung ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Maka di sini ada angka 5, teman-teman. Oke, paham? Ya. Lalu kita masuk ke permutasi kedua atau I2. Nah, itu adalah angka 1. Kita lihat di sebelah kanannya apakah ada yang lebih kecil dari 1? Itu nggak ada. Maka di sini timbullah 0. Oke? Nah, maka kita dapat inverse-nya itu adalah 0. Lalu kita lihat di sini ada angka 3. Kita lihat di sebelah kanannya. Atau setelah angka 3, itu adakah yang lebih kecil dari 3? Itu ada teman-teman, yaitu di angka 2. Maka banyak inverse-nya adalah 1. Dan kita lakukan hal yang sama pada 4 dan juga 5. Maka kita dapatlah 5 ditambah 0, tambah 1, tambah 1, tambah 1 ada 8. Maka jumlah inverse dari poin yang A itu ada 8. Oke? Nah, untuk yang B, itu kenapa nih tidak ada inverse dalam permutasi? Mengapa demikian? Karena kita lihat teman-teman, di sini I pertama ataupun permutasi pertama itu ada angka 1. Angka 1 kan di sini nggak ada nih, sebelah kanannya lebih kecil atau 0. Kita ibaratkan gitu lah ya, inverse-nya 0. Nah, 2 juga 0, 3 juga 0, 4 juga 0. Maka dikatakanlah tidak ada inverse dalam permutasi ini. Oke? Ya, kita masuk ke slide selanjutnya. Sebelumnya kita hapus dulu. Bentar. Oke, kita masuk slide selanjutnya. Oke, bentar ya teman. Oke, kita masuk ke definisi yang kedua. Oke, definisi kedua, ada gambar. Oke, kita lihat dulu. Oke, langsung aja. Nah, untuk definisi kedua itu ada kata dia di sini. Sebuah permutasi itu dinamakan genap jika jumlah inverse-nya itu seluruh bilangan bulat yang genap. Misal nih, sebuah permutasi punya inverse-nya genap. Atau misal inverse-nya 0. 0 itu kan genap ya teman-teman. Maka itu dinamakan genap. Dan apabila dia itu inverse-nya ganjil, misal kayak 1, nah berarti itu dinamakan ganjil. Oke, kita masuk ke contohnya aja langsung. Nah, di sini ada tabel yang mengklasifikasikan permutasi dari 1, 2, 3 sebagai genap ataupun ganjil. Kita tahu ya, 1, 2, 3 tadi itu punya berapa permutasi? Ada 6 permutasi. Nah, ini ada 1, 2, 3. Ini ada 6 permutasi. Lalu kita cari nih teman-teman banyaknya inverse-nya dengan yang slide selanjutnya yang telah saya jelaskan tadi. Oke, di sini ada 1, 2, 3. 1 itu nggak ada yang lebih kecil, 2 juga. Maka di sini inverse-nya 0. Untuk ini 2.
2 itu ada yang lebih kecil kan di sini ada 1, maka inversnya adalah 1. Nah, ini 0 adalah genap, maka klasifikasinya genap. Kalau 1 itu kan ada bilangan ganjil ya, maka di sini klasifikasinya juga ganjil. Oke, paham? Nah, lalu kita masuk ke hasil kali elementer. Nah, misalnya ini kan ada matriks ya teman-teman. Ini ada matriks ordo 2 dikali, sorry, 2 dikali 2. Oke, 2 kali 2 ini 3 kali 3. Oke. Matriks elementer nih, misal kita mau nyari determinan. Itu kan adalah kita harus mengalihkan ya dari matriks ini. Itu setiap hasil kali itu dua di antaranya tidak boleh berasal dari baris yang sama ataupun dari kolom yang sama. Misal, kita mau mengalihkan A11 dengan A21. Ini kan berasal dari kolom yang sama, yaitu kolom pertama. Itu nggak boleh ya, teman-teman. Nah, yang kita lakukan itu boleh, yang boleh kita lakukan itu adalah kita mengalihkannya itu dengan silang dengan kolom yang berbeda dan baris yang berbeda, yaitu A11 kita kalikan dengan A22, A21 kita kalikan dengan A12. Nah, seperti ini nih yang ada di sini. Oke, paham? Nah, di sini juga ada permutasi terasosiasinya berapa. Ini ada 1 dan 2, ada 2 dan 1. Ini kita lihat lagi ya, teman-teman. Misal dia di sini itu adalah ganjil. Ganjil berarti ini kan tadi nggak ada ganjil nih. Ini punya satu inverse, maka di sini ganjil, oke? Nah, di sini kenapa nih ada plus kah, ada negatif? Nah, itu terjadi karena apa? Karena jikalau misalnya dia itu genap, maka itu yang kita lakukan adalah penjumlahan atau dia positif seperti ini. Oke, kalau misalnya dia itu klasifikasinya ganjil, maka dia akan negatif untuk hasil kali elemen tertandanya. Oke? Nah, kita masuk ke yang ordo 3 kali 3. Itu kita lakukan juga perkalian dengan syarat tidak boleh berasal dari kolom yang sama ataupun baris yang sama. Nah, kita dapatlah ada A11, A22 kali A33. Didapat nih permutasi terasosiasinya, lalu dan klasifikasinya. Yang ganjil itu negatif, yang genap itu positif. Oke, sampai sini teman-teman. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, baik. Jika pada penjelasan sebelumnya itu telah dijelaskan mengenai definisi permutasi himpunan bilang-bilang bulat dan definisi sebuah permutasi dinamakan genap ataupun ganjil, maka selanjutnya saya, Fatimah Zahra, akan melanjutkan mengenai definisi dari fungsi determinan itu sendiri. Nah, misalkan A adalah matriks persegi. Fungsi determinan itu dinyatakan oleh det atau determinan, dan kita definisikan det A itu sebagai jumlah semua hasil kali elementer bertanda dari A. Jumlah det A itu kita namakan determinan A. Nah, secara sederhananya, definisi determinan itu adalah ketika kita punya matriks persegi yang mana jumlah barisnya itu sama dengan jumlah kolomnya, maka dari bentuk tersebut kita bisa menghitung suatu nilai khusus, yang mana nilai khusus itulah yang disebut dengan determinan. Nah, nilai ini itu punya arti penting dalam aljabar linear, misalnya untuk menentukan apakah matriks itu punya inverse atau tidak. Nah, biar lebih paham, langsung saja kita masuk pada contoh yang pertama dari fungsi determinan yang berlaku untuk matriks persegi dengan ordo 2 kali 2. Nah, di sini terdapat matriks determinan yang kita misalkan dengan A11, A12, A21, A22. Nah, untuk mencari determinan dari matriks persegi yang berordo 2 kali 2 itu dapat kita gunakan rumus, yang mana rumusnya itu adalah rumus determinan A sama dengan A11 dikali A22 dikurang A12 dikali A21. Nah, caranya itu dengan kita kalikan diagonal utama dari kiri atas ke kanan bawah, lalu kita kurangi dengan hasil kali diagonal sekunder atau diagonal lainnya yang dari kanan atas ke kiri bawah. Nah, langsung saja perhatikan contoh soal yang pertama. Hitunglah determinan dari matriks berikut. Matriks A itu sama dengan ada 3, 1, 4, min 2. Nah, untuk menghitung determinan dari matriks A yang berukuran ordo 2 kali 2 ini, kita gunakan rumus tadi. Determinan A itu sama dengan A11 dikali A22 dikurang A12 dikali A21. 3 dikali min 2 dikurang 1 dikali 4. Min 6 dikurang 4 sama dengan min 10. Jadi, matriks ini tuh mempunyai determinan min 10. Nah, selanjutnya mari perhatikan contoh yang kedua dari fungsi determinan yang berlaku untuk matriks persegi dengan ordo 3 kali 3. Di sini terdapat matriks determinan yang kita misalkan dengan A11, A12, A13, dan seterusnya. Nah, untuk mencari determinan dari matriks persegi dengan ordo 3 kali 3 ini, kita dapat gunakan rumus
determinan A sama dengan A11 dikali A22 dikali A33 dan seterusnya. Teman-teman dapat perhatikan sendiri ya. Nah, karena rumusnya itu sedikit panjang, jadi kita dapat gunakan cara cepat, yaitu dengan metode diagram Sarus. Diagram Sarus ini bentuknya seperti gambar di bawah ini ya teman-teman, yang ada panah warna merah dan warna biru. Nah, cara menuliskannya yaitu kita tulis dulu matriks 3x3-nya, terus kita salin lagi kolom pertama dan kolom kedua ke sebelah kanan matriks. Jadi jumlah ordonya itu 5x5. Selanjutnya buat garis diagonal dari kiri atas ke kanan bawah, lalu buat garis diagonal dari kanan atas ke kiri bawah. Nah, selanjutnya mari perhatikan contoh soal untuk mencari determinan dari matriks yang berordo 3x3 berikut. Matriks B itu sama dengan 1, 2, 3, min 4, 5, 6, 7, min 8, dan 9. Nah, kita akan gunakan metode diagram Sarus tadi, yaitu yang pertama kita tulis matriks 3x3-nya di bagian sebelah kiri. Setelah itu kita tulis kembali kolom pertama dan kolom kedua di bagian sebelah kanan matriks. Lalu langsung saja kita operasikan. Yang pertama kita kerjakan yang tanda panah warna merah terlebih dahulu. 1 kali 5 kali 9 itu 45, ditambah 2 kali 6 kali 7 itu 84, ditambah 3 kali min 4 kali min 8 itu 96, dikurang tanda panah warna biru, 3 dikali 5 kali 7 itu 105, dikurang 1 kali 6 kali min 8 itu min 48, dikurang 2 kali min 4 kali 9 itu min 72. Lalu 45 ditambah 84, ditambah 96, dikurang 105, dikurang min 48, dikurang min 72 itu menghasilkan 240. Nah, selanjutnya perlu diperhatikan ya teman-teman, bahwa metode diagram Sarus tadi itu hanya berlaku untuk matriks yang berukuran 3x3 saja ya. Kalau matriksnya sudah berukuran 4x4 ataupun lebih besar, metode ini tidak bisa dipakai lagi. Kenapa? Karena jumlah kemungkinan perkalian elemen atau aturan tandanya itu akan sangat banyak dan rumit. Nah, karena itu nantinya akan dipakai sifat-sifat determinan untuk mempermudah perhitungan, bukan menghitung langsung secara manual. Nah, selanjutnya ada notasi determinan. Ada beberapa cara untuk menuliskan determinan. Misalnya, determinan matriks 3x3 itu bisa ditulis seperti di bawah ini. Kita gunakan kurung siku, determinan A11, A12, A13, dan seterusnya. Atau cukup dengan tanda garis lurus seperti di bawah ini. Nah, garis lurus ini itu digunakan untuk membedakan antara matriks biasa dengan matriks determinan. Setelah membahas berbagai definisi tadi, selanjutnya kita akan membahas mengenai menghitung determinan dengan reduksi baris. Nah, pada bagian ini kita akan memperlihatkan bahwa determinan sebuah matriks itu dapat dihitung dengan mereduksi matriks tersebut pada bentuk echelon baris. Metode ini penting untuk menghindari perhitungan panjang yang terlibat dalam penerapan definisi determinan secara langsung. Nah, langsung saja kita bahas mengenai teorema yang pertama, yaitu jika A adalah sebarang matriks persegi yang mengandung sebaris bilangan 0, maka determinan A itu sama dengan 0. Nah, buktinya, karena hasil kali elementer bertanda dari A mengandung satu faktor dari setiap baris A, maka tiap-tiap hasil kali elementer bertanda mengandung faktor dari baris bilangan 0. Dan sebagai konsekuensinya juga akan mempunyai nilai 0. Karena determinan A adalah jumlah semua hasil kali elementer bertanda, maka kita dapatkan determinan A itu sama dengan 0. Nah, selanjutnya mari perhatikan contoh soal dari teorema pertama ini, yaitu diberikan matriks segitiga atas yang berordo 4x4 sebagai berikut. Nah, kita diminta untuk menghitung determinannya. Bagaimana sih cara menghitung determinannya? Nah, untuk menghitung determinannya, kita harus pilih satu elemen dari tiap baris dan tiap kolom, tanpa ada kolom yang dipakai ganda. Selanjutnya, jika kita pilih elemen di luar diagonal, misalnya A12, maka itu tidak bisa karena ada banyak nol. Nah, jadi satu-satunya pilihan supaya hasil kali ini tidak nol adalah mengambil semua elemen diagonal utama, yaitu A11, A22, A33, dan A44. Jadi, determinan dari matriks ini itu adalah A11 dikali A22 dikali A33 dikali A44. Mungkin itu saja penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah teman-teman, selanjutnya kita masuk pada teorema kedua, di mana teorema 2 berbunyi jika A adalah matriks segitiga n kali n, maka determinan A-nya adalah hasil kali entry-entry pada diagonal utama, yakni determinan A-nya adalah A11 dikali A22 dikali sampai AN. Di sini kita udah ada nih contoh teorema 2 dan dia memiliki diagonal utamanya di bawahnya 0 semua yang merupakan matriks segitiga. Untuk memudahkan mencari determinannya, kita tinggal mengalihkan diagonal utamanya. Kita kalikan 1, 2 dikali negatif 3 dikali 6 dikali 9 dikali 4
yang hasilnya bila dijumlahkan itu akan menghasilkan negatif 1296. Nah, dengan teorema 2 ini memudahkan kita untuk mencari determinan tanpa menggunakan kofaktor yang lumayan ribet. Selanjutnya kita masuk pada teorema 3. Yang pertama berbunyi, jika suatu baris dikali konstanta maka determinan A aksen adalah K dikali determinan A. Yang kedua, jika dua baris ditukar maka determinan A aksennya adalah negatif determinan A. Jika suatu baris ditambah kelipatan baris lain maka determinan A aksen adalah determinan A. Selanjutnya di sini kita memiliki matriks A yang menghasilkan A1, A2, A3 untuk menyelesaikan permasalahan pada teorema 3, di mana A1 didapatkan pada mengalihkan baris 1 dengan 4 pada matriks A yang menghasilkan 4, 8, 12. Untuk A2-nya kita tukar baris pertama dan kedua, dan untuk A3-nya kita kalikan baris kedua dikurang 2 kali baris 3 yang menghasilkan nilai A3. Selanjutnya kita akan simpan dulu nilai A1, A2, dan A3-nya. Kita hitung dulu untuk determinan A-nya seperti biasa. Kita dapatkan hasil determinan A-nya adalah negatif 2-nya. Setelah itu kita akan menerapkan nilai negatif 2 ini ke teorema 3. Selanjutnya kita aplikasikan nilai A1, A2, A3 dengan nilai determinan A-nya tadi negatif 2 pada teorema-teorema 3 menurut A, B, dan C. Untuk yang pertama, A1-nya yang tadi baris 1 dikali 4 menurut teorema 3 yang bagian A. Determinan A1-nya sama dengan 4 dikali determinan A, lalu dijumlahkan menghasilkan nilai negatif 8. Untuk A2-nya baris 1 dan baris 2 ditukar baris 1 dan baris 2-nya ditukar. Itu menurut teorema 3 bagian B. Maka determinan A2-nya adalah negatif determinan A. Dimasukkan nilai determinan A-nya negatif 2, maka hasilnya 2. Untuk A3, baris keduanya dikali dengan negatif 2 dikali baris ketiga, menambahkan kelipatan satu baris ke baris lain, itu menurut teorema 3 bagian C. Lalu kita masukkan nilai determinan A-nya yaitu 2. Dari teorema 3 dapat disimpulkan bahwa determinan sangat dipengaruhi oleh operasi baris. Yang pertama, jika suatu baris dikalikan suatu konstanta, maka determinan ikut dikalikan konstanta tersebut. Yang kedua, jika dua baris ditukar, maka determinan berubah tanda. Yang ketiga, jika suatu baris ditambah dengan kelipatan baris lain, maka determinan tidak berubah. Dengan memahami aturan ini, kita bisa menghitung determinan matriks besar lebih mudah melalui operasi baris tanpa perlu melakukan ekspansi kofaktor yang panjang. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang teorema keempat, yaitu di mana teorema 4 ini berbunyi jika matriks A adalah sembarang matriks kuadrat, maka determinan matriks A itu sama dengan determinan matriks A transpos. Nah, kenapa sih bisa begitu, Bang? Nah, ingat bahwa determinan adalah hasil penjumlahan dari perkalian elemen-elemen matriks yang diambil dari setiap baris dan kolom dengan aturan tanda tertentu. Nah, jadi jika mentransposkan sebuah matriks A, maka matriks transpos itu akan berubah dari menjadi kolom, baris menjadi kolom, dan kolom berubah menjadi baris. Namun hasil perkaliannya yang membentuk determinan tetap sama jumlahnya dan hanya berubah posisi, sehingga nilai determinannya itu sama. Nah, sebagai contoh di sini kita misal punya contoh matriks A, di mana matriks A itu pada baris pertama ada 1 dan 2, di baris 2 itu ada 3 dan 4. Nah, di sini kita akan coba untuk mendeterminankan dulu yang matriks A ini. Jadi di sini akan menghasilkan determinan A dengan 1 dikali 4 kurang 2 dikali 3 akan menghasilkan 4 dikurangin dengan 6.
Nah, ini akan menghasilkan min 2. Nah, ini untuk determinan A-nya ya. Jadi kita udah ketemu untuk determinan A-nya. Lalu kita akan mencari juga untuk determinan A transposnya apakah akan sama. Mari kita cari dulu untuk A transpos, di mana A transpos itu determinan di mana A transpos itu baris menjadi kolom, kolom menjadi baris. Jadi A transpos transpos sama dengan 1, 3, 2, dan 4. Nah, kita tinggal cari saja determinannya. Determinan A transposnya di sini. Sama dengan 1 dikali 4 dikurang 3 dikali 2. 3 dikali 2. Dimana itu akan menghasilkan 4 dikurangi dengan 6. Mana 4 dikurangi dengan 6 itu sama dengan min 2. Jadi di sini untuk determinan dari A transpos dan determinan A itu sama. Jadi di sini contohnya itu benar. Oke, di sini kita akan masuk ke teorema yang kelima, yaitu misal matriks A aksen dan matriks A double aksen adalah matriks berordo n dikali n yang hanya berbeda dalam satu baris, yaitu baris ke R. Jika baris ke R dari matriks A double aksen merupakan hasil perjumlahan dari matriks ke R matriks A dan baris ke R matriks A aksen. Nah, di mana determinan matriks A double aksen ini sama dengan determinan matriks A ditambah determinan matriks A aksen. Nah, di sini kita memiliki contoh ya, dimana kita punya matriks A. Kita misal untuk mendapatkan matriks A aksen ini kita tambahkan dengan 2 masing-masingnya di baris kedua, kolom pertama dan kolom keduanya dengan 5,6 di sini. Jadi matriks A aksennya itu dapat 1, 2, 5, 6. Lalu di sini kita mencari determinan A, yang dimana determinan A itu min 2 dan determinan A aksennya itu min 4. Nah, sebenarnya di sini kita bisa untuk langsung cari aja determinan A double aksennya. Tapi di sini kita akan mencari dulu A double aksennya, di mana A double aksen itu cara mencarinya itu di bagian baris keduanya ya. Baris kedua matriks A dan matriks B itu tambah. Jadi 3 ditambah 5, 4 ditambah 6 menghasilkan 8,10. Jadi matriks A-nya itu baris pertamanya 1, 2, baris keduanya itu 8, 10. Nah, di sini kita mencari determinan A double aksennya, di mana ini menghasilkan min 6. Nah, di sini kita coba cari untuk sifat yang di atas ini ya. Jadi determinan A double aksen sama dengan determinan A ditambah determinan A aksen. Jadi kita substitusi aja nilainya tadi. Min 2 ditambah dengan min 4 itu sama dengan min 6. Jadi di sini memenuhi ya untuk determinan A double aksennya. Nah, untuk materi selanjutnya itu akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik teman-teman. Jadi kali ini kita akan memasuki materi berikutnya, yaitu tentang teorema 6. Nah, teorema 6 ini berbunyi, jika matriks A dan matriks B adalah matriks persegi yang ukurannya sama, maka determinan dari matriks A yang dikali dengan matriks B hasilnya akan sama dengan determinan matriks A dikali dengan determinan matriks B. Nah, langsung saja kita masuk ke contoh soal dari teorema 6 ini. Nah, di sini ada dua matriks, yaitu matriks A dan matriks B, di mana matriks A-nya itu ada 3, 1, 2, 1, dan matriks B-nya itu min 1, 3, 5, 8. Nah, di sini kan kita akan menyelesaikannya dengan cara teorema 6. Berarti di sini kan tadi dibilang kalau determinan dari matriks A yang dikali dengan matriks B akan sama dengan determinan matriks A dikali dengan determinan matriks B. Nah, berarti langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mencari terlebih dahulu determinan matriks A yang dikali dengan matriks B. Nah, di sini berarti kita cari dulu nih matriks A dikali dengan matriks B.
Nah, di sini kan matriks A-nya 3, 1, 2, 1, dan matriks B-nya min 1, 3, 5, 8. Langsung aja kita selesaikan dengan cara biasanya, yaitu baris pertama dikali dengan kolom pertama, kemudian baris pertama dikali kolom kedua, dan berikutnya. Nah, berarti di sini 3 dikali min 1 itu min 3, 1 dikali 5 itu 5, berarti min 3 ditambah 5 itu 2. 1 dikali min, Nah, berarti di sini 3 dikali min 1, Nah, berarti di sini 3 dikali min 1 itu min 3, 1 dikali 5 itu 5, berarti min 3 ditambah 5 itu 2. Kemudian 3 dikali 3 itu 9, 1 dikali 8 itu 8, berarti 9 ditambah 8 sama dengan 17. 2 dikali min 1 itu min 2, 1 dikali 5 itu 5, berarti min 2 ditambah 5 itu 3. 2 dikali 3 itu 6, dan 1 dikali 8 itu 8, berarti 6 ditambah 8 itu 14. Nah, ini kita udah dapat nih matriks A yang dikali dengan matriks B. Kemudian kita cari determinan dari matriks tersebut, yaitu matriks A yang telah dikali dengan matriks B. Tadi kan hasilnya 2, 17, 3, dan 4. Nah, di sini kan udah dijelasin tuh kalau determinan yang order 2 kali 2 itu cara mencarinya adalah dengan mengkali diagonal, berarti 2 dikali 14 dan 3 dikali 17. 2 dikali 14 itu 28, 3 dikali 17 itu 51, berarti 28 dikurang 51 itu negatif 23. Nah, di sini kita udah dapat hasil dari determinan matriks A yang dikali dengan matriks B. Selanjutnya, dari teorema 6 tadi, kita akan mencari terlebih dahulu determinan A-nya, kemudian baru mencari determinan B-nya. Nah, di sini berarti kita cari dulu ya determinan A-nya. Determinan A-nya berarti, ini kan matriks A-nya 3, 1, 2, 1. Berarti kita kalikan diagonal lagi, 3 dikali 1 dan 2 dikali 1. 3 kali 1 itu 3, 2 dikali 1 itu 2, 3 dikurang 2 sama dengan 1. Kemudian kita cari determinan B-nya. Di sini matriksnya yaitu min 1, 3, 5, 8, berarti dikali seperti biasa ya. Min 1 dikali 8 itu min 8, dikurang dengan 5 dikali 3 itu 15, berarti min 8 dikurang 15 hasilnya negatif 23. Dan di sini kita udah dapat nih hasil dari determinan A dan determinan B. Selanjutnya adalah tinggal kita kalikan determinan tersebut. Berarti determinan A dikali dengan determinan B adalah 1 dikali dengan negatif 23. 1 dikali negatif 23 hasilnya negatif 23. Nah, di sini kita udah dapat nih hasilnya, berarti determinan AB-nya ini negatif 3 dan determinan A dikali determinan B itu negatif 23 juga. Nah, demikianlah contoh soal dari teorema 6. Selanjutnya kita akan memasuki materi teorema 7 yang akan dibahas oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, baik. Selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan untuk teorema 7, yaitu sebuah matriks A persegi dapat dibalik jika dan hanya jika determinan A tidak sama dengan 0. Jadi ada sebuah matriks A yang berordo n kali n atau persegi, dan ternyata nilai determinannya itu tidak sama dengan 0. Jadi matriks A ini dapat dibalik ataupun memiliki inverse. Nah, sekarang kita masuk ke contoh. Diberikan matriks A 2, 3, 1, 4. Nah, kita akan mencari nilai determinannya terlebih dahulu. Nah, untuk mencari nilai determinan untuk matriks yang berordo 2 kali 2, itu A dikali D dikurang B kali C. Di sini A dikali D berarti 2 dikali 4 itu 8, D dikali C itu 3 kali 1 itu 3, maka AD kurang BC 8 kurang 3 sama dengan 5. Nah, karena nilai determinannya itu tidak sama dengan 0, berarti matriks A ini memiliki inverse atau dapat dibalik. Nah, selanjutnya, setelah didapatkan nilai determinannya, kita akan mencari nilai inverse. Rumus dari mencari inverse untuk matriks yang berordo 2 kali 2 itu A inverse sama dengan 1 per determinan A. Ini penyusunannya dibalik, jadi A menjadi D dan D menjadi A. Jadi D min C A. 1 per determinannya tadi adalah 5, jadi 1 per 5, D-nya 4, B-nya min 3, min C-nya min 1, A-nya 2. 1 per 5 ini kita kalikan ke dalam matriks, didapatkan 4 per 5, min 3 per 5, min 1 per 5, 2 per 5. Jadi, ini adalah hasil dari A inverse-nya. Nah, selanjutnya kita lihat untuk contoh yang kedua, ada matriks B, 1, 2, 2, 4. Nah, untuk tahu kalau matriks ini memiliki inverse ataupun dapat dibalik, itu kan kita mencari determinannya terlebih dahulu. Sama seperti tadi, untuk matriks yang berordo 2 kali 2, determinan B itu A dikali D dikurang B dikali C. A dikali D itu 1 dikali 4 itu 4, 2 dikali 2 itu 4. Jadi AD dikurang BC itu 4 dikurang 4 sama dengan 0. Nah, ternyata di sini hasil dari determinan B-nya itu sama dengan 0. Nah, dapat dikatakanlah bahwa matriks B ini tidak memiliki inverse ataupun tidak dapat dibalik. Nah, dapat dikatakanlah suatu matriks itu memiliki inverse ataupun dapat dibalik itu jika dan hanya jika nilai determinannya itu tidak sama dengan 0.
Nah, misalkan dia nilai determinannya itu sama dengan 0, berarti matriks tersebut tidak dapat dibalik dan tidak memiliki inverse.